regresi atau analisis regresi linear. Analisis regresi mempelajari bentuk hubungan antara satu atau lebih peubah atau variabel bebas X dengan satu peubah tak bebas Y. Dalam penelitian peubah bebas X, biasanya peubah yang ditentukan oleh peneliti secara bebas, misalnya dosis obat, lama penyimpanan, kadar zat pengawet, umur ternak, dan sebagainya. Di samping itu, peubah bebas bisa juga berupa peubah tak bebasnya, misalnya dalam pengukuran panjang badan dan berat badan sapi. Karena panjang badan lebih mudah diukur, maka panjang badan dimasukkan ke dalam peubah bebas X, sedangkan berat badan dimasukkan peubah tak bebas Y. Nah, untuk peubah tak bebas Y, dalam penelitian berupa respon yang diukur akibat perlakuan atau peubah bebas X. Misalnya, jumlah sel darah merah akibat pengobatan dengan dosis tertentu, jumlah mikroba daging setelah disimpan beberapa hari, berat ayam pada umur tertentu, dan sebagainya. Nah, untuk tujuan dilakukannya regresi linear antara lain, apakah seperangkat atau sekumpulan variabel prediktor signifikan dalam memprediksi variabel respon? Variabel prediktor manakah yang signifikan dalam menjelaskan variabel respon? Hal ini ditunjukkan dengan koefisien estimasi regresi. Koefisien estimasi inilah yang nantinya akan membentuk persamaan regresi. Nah, untuk persamaan regresi dalam bentuk yang paling sederhana yaitu saat peubah bebas X dengan satu peubah tak bebas Y mempunyai persamaan Y sama dengan A plus BX. Di sini A disebut intercept dan B adalah koefisien arah atau koefisien beta dalam pengertian fungsi. Dalam pengertian fungsi, persamaan garis Y plus A plus BX hanya ada satu yang dapat dibentuk dari dua buah titik dengan koordinat yang berbeda, yaitu X1 dan Y1 dan X2, Y2. Hal ini berarti kita bisa membuat banyak sekali persamaan garis dalam bentuk lain melalui dua buah titik yang berbeda koordinatnya atau tidak berimpit. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan regresi melalui Microsoft Excel berikut ini. Untuk pada Microsoft Excel-nya yang data analisisnya tidak muncul, kita bisa melakukan secara manual, yaitu dengan cara klik menu file, lalu options, lalu add-ins, lalu pilih analysis toolpath, go. Centang untuk analisis toolpath-nya, oke. Nah, maka di situ akan muncul sendiri data analisisnya. Di sini saya sudah memiliki data, langsung saja kita ke data, klik data analisisnya, langsung cari untuk regression. Nah, di situ kita input untuk nilai Y-nya. Di mana nilai Y-nya kita input, kita klik semua data Y-nya. Kita klik semua data Y-nya. Agak susah ya. Nah, sudah di-input, terus kita input juga untuk data X-nya, rank X-nya. Kita blok semua juga untuk data dan rank X-nya. Nah, sudah, langsung untuk labels-nya kita centang. Nah, untuk output-nya, output rank itu bisa di output atau di halaman itu atau di sheet selanjutnya atau di new worksheet. Lalu kita centang semua. Nah, untuk output rank-nya kita pilih di mana? Nah, saya pilihnya di sini. Tinggal di enter akan muncul seperti pada layar. Nah, di sini tinggal kita lihat saja datanya. Di mana ada summary output, di situ ada multiply, R-square, ANOVA dan sebagainya. Di sini kita akan melihat dari kesimpulan hasil data yang akan kita buat. Dirapikan dulu. Dimana untuk nilai multiple R-nya itu dimana nilai korelasi antara X dengan Y adalah 0,374. Kita bulatkan saja.
Nah, kita lihat di kategori korelasi ini, 0,374 ini termasuk ke dalam mana? 0,374 itu termasuk di antara 0,20 sampai dengan 0,399, di mana 0,374 itu termasuk ke dalam korelasi rendah, termasuk ke dalam kategori rendah. Nah, lanjut. Di mana untuk kesimpulan dari adjust R-square-nya kita rapikan dulu ya. Di sini mau saya gabungkan. Nah, untuk kesimpulan dari adjust R-square-nya itu di mana nilai koefisien determinasi determinasinya itu nol koma 07417, di mana kita bulatkan saja menjadi 0,074, di mana termasuk kategori. Kita lihat lagi di kategori korelasinya, 0,074 itu termasuk ke kategori sangat rendah, di mana ia masuk ke dalam kategori 0,00 sampai dengan 0,199, di mana dia masuk ke dalam kategori sangat rendah. Nah, lanjut. Untuk nilai regressionnya, karena ini tentang regresi kan, di mana nilai signifikasinya itu kurang dari alpanya, di mana di soal tadi kan ada alpanya itu alpa sama dengan alpa, di mana nilai signifikasinya itu lebih dari alpa 0,05, di mana sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya pengaruh yang signifikan antara variabel X dengan Y. Antara variabel X dengan Y dan Y Nah, lanjut di sini jadi kesimpulannya, di mana Y sama dengan, kita lihat nilai intercept sama nilai X-nya, di mana Y sama dengan nilai interceptnya itu 27,40031 dan nilai X-nya itu 0,329805. Jadi dapat disimpulkan bahwa Y sama dengan 27.400, kita bulatkan saja, ditambah 0,329.
32 aja ya, 32X. Nah, jadi kesimpulannya itu dimana nilai Y sama dengan 27400 ditambah 0,32X. Itulah kesimpulan dari data nilai regression tadi. Nah, untuk korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan serta arah hubungan dari dua variabel atau lebih. Korelasi itu salah satu bentuk serta ukuran dengan memiliki beberapa variabel yang ada dalam hubungan yang memakai kata dari korelasi positif sehingga terjadi perubahan meningkat pada sebuah benda. Nah, dalam matematika, korelasi itu adalah ukuran dari seberapa dekat dua variabel berubah dalam hubungan satu sama lain. Dalam konteks teknik analisis, korelasi kerap digunakan untuk mencari suatu hubungan di antara dua variabel yang juga memiliki sifat kuantitatif. Ada juga istilah statistik korelasi yang memiliki arti suatu cara atau metode yang digunakan untuk dapat mengetahui ada atau tidaknya antara hubungan linier tiap atau antara variabelnya. Nah, korelasi ini terbagi menjadi beberapa, yakni korelasi sederhana, parsial, dan korelasi ganda. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan contoh soal dari korelasi pada Microsoft Excel berikut ini. Akan lanjut ke data korelasi. Di sini saya sudah memiliki data dan soal, di mana seorang engineer ingin mempelajari apakah adanya pengaruh suhu ruangan terhadap jumlah cacat yang dihasilkan dan juga ingin mengetahui kerataan serta bentuk hubungan antara dua variabel tersebut, di mana engineer tersebut kemudian mengambil sebuah data selama 30 hari terhadap rata-rata suhu ruangan dan jumlah cacat produksi seperti berikut ini. Nah, di sini ada tanggal, rata-rata suhu, dan jumlah cacatnya. Di sini juga telah tersedia kotak R dan kriteria hubungan. Bisa dilihat pada layar. Nah, di sini kita menggunakan analisis data tadi. Tapi di sini kita menggunakan analisis data correlation. Nah, di mana data, kita klik data, terus klik data analisis, kita pilih yang correlation. Ini ya. Oke, atau klik 2 kali. Nah, untuk input ring-nya itu kita blok saja input ring seluruh untuk rata-rata suhu dan jumlah cacatnya kita blok. Sudah, lanjut kita klik kolomnya tetap. Kita klik juga centang label inverse row, oke. Terus kita pilih output ring, kita pilih di mana kita letakkan output ringnya. Misal saya mau letakkan output ringnya itu di sini, oke. Nah, sudah muncul output ring dari data korelasi yang ada ini. Ini kita rapikan dulu ya. Oke. Ini mau saya tengahkan, mau dirapikan, terus di sini mau saya kasih, sini mau saya kasih warna kuning ya. Nah, di mana kita dapat menyimpulkan bahwa nilai atau hasil dari data korelasinya itu 0,955624. Kita lihat dari data yang ada. Dari kriteria hubungan itu tadi, maka data korelasinya adalah 0,955.
itu termasuk ke dalam mana? Kita lihat 0,9 itu termasuk ke dalam 0,8 sampai dengan 1. Maka itu termasuk ke dalam korelasi kuat. Nah, jadi nilai atau kesimpulan dari data korelasi kita itu yaitu data korelasinya itu 0,95 itu termasuk ke dalam korelasi kuat. Di sini saya mau kasih warna ya supaya kita lebih bisa membedakan kesimpulannya. Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah uji homogenitas variansi dan uji Bartlett. Nah, uji homogenitas itu dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak penjelasan contoh soal homogenitas pada Microsoft Excel berikut ini. Nah, lanjut, selanjutnya di sini untuk materi data homogenitas itu saya sudah menyediakan ada data A dan data B, di mana data A itu dari 50 sampai dengan 75 dan data B itu dari 79 sampai dengan 91. Di sini mau saya rapikan dulu, di mana di sini saya mau saya kasih warna dan saya tebalkan. Saya kasih warna orange. Nah, untuk data homogenitas tadi, seperti yang saya bilang, saya sudah menyediakan datanya. Yaitu dari yang sebelah kanan itu ada data A dari 50, 50, 60, 70, 60 dan seterusnya sampai dengan 75, dan data B dari 79, 77, 76 dan seterusnya sampai dengan ke 91. Nah, langsung saja kita ke menu data, lalu data analisis, lalu v-test to sample for variance, klik atau oke. Lalu kita input rank satunya itu untuk keseluruhan di data A. Kita blok semua data A-nya. Sudah diblok data A. Lalu kita blok juga data kedua atau rank kedua. Nah, sudah. Lalu sudah di input data 1 dan data 2, kita output ranknya, letakkan di mana yang kita inginkan. Nah, muncullah ini v-test to sample for variance dari yang kita buat dari data analisis tadi. Itu muncullah nilai min-nya, variance-nya, observasinya, DF, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan menyimpulkan dari nilai F dan PV kurang dari sama dengan F quantile dan V critical quantile. Nah, di sini sudah kita warnakan dulu ya untuk membedakannya. Lalu kita mengetahui bahwa nilai V-nya tadi kan 183482697. Kita bulatkan saja, kita ambil di belakang koma 3, 1834, di mana kurang dari 24837272571 itu kita ambil di belakang koma 3, jadi 2483. Ini mau saya rapikan dulu. Nah, jadi dia ini termasuk homogen karena nilai F-nya itu lebih kecil dari nilai F critical quantile-nya tadi. Jadi dia ini termasuk homogen. Maka data tersebut termasuk homogen. Nah, jadi inilah data dari homogenitas.
Sini mau saya rapikan biar kita tahu mana itu kesimpulan dari data homogenitasnya. Nah, di sini saya kasih warna orange. Sudah kita pelajari. Nah, inilah kesimpulan dari data homogenitas yang telah kita buat. Nah, dan untuk yang terakhir itu ada uji normalitas. Nah, untuk uji normalitas itu biasanya itu ada dua, yaitu uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan uji normalitas chi-square. Nah, untuk kali ini saya akan membahas uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, biasanya Kolmogorov-Smirnov ini bisa diartikan sebagai metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dari dua sampel independen dengan bentuk data ordinal yang disusun pada tabel distribusi frekuensi kumulatif dengan sistem interval kelas. Nah, untuk keterangannya itu di mana nanti kita akan membahas uji normalitas Kolmogorov-Smirnov pada Microsoft Excel itu. Di situ akan terdapat XI, Z, VT, dan VS, di mana untuk XI itu angka pada data, untuk Z itu transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal, untuk VT itu probabilitas kumulatif normal, dan untuk VS itu probabilitas kumulatif empiris. Nah, untuk syarat Kolmogorov-Smirnov itu persyaratan ujinya itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada data berskala interval atau rasio atau kuantitatif. Yang kedua ada data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk yang ketiga itu dapat untuk N besar maupun N kecilnya. Nah, untuk signifikasi Kolmogorov-Smirnov sendiri yaitu signifikasi uji Kolmogorov-Smirnov antara lain dijelaskan di bawah ini. Seperti yang terlihat, yaitu signifikasi uji nilai mutlak FT dikurang FS atau min FS terbesar dibandingkan dengan nilai tabel Kolmogorov-Smirnov. Nah, jika nilai mutlak FT dikurang FS itu terbesar atau kurang dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka HO-nya itu dapat diterima atau HO-nya itu dapat ditolak. Nah, jika FT dikurang FS-nya itu terbesar atau lebih dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka HO-nya itu dapat ditolak dan HA-nya itu dapat diterima. Nah, untuk lebih jelasnya lagi seperti yang saya bilang tadi, mari kita simak penjelasan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menggunakan Microsoft Excel seperti berikut ini. Nah, untuk data terakhir yaitu uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Di sini saya mau ubah dulu. Saya kasih warna merah. Nah, di sini sudah ada soal. Suatu penelitian tentang tinggi badan mahasiswa mengikuti pelatihan kebugaran itu ada 20 orang, diambil secara random, didapatkan data sebagai berikut ini. Maka selidikilah dengan alfanya sama dengan 5%. Apakah data tersebut diambil dari populasi yang berdistribusi normal? Nah, di sini saya telah menulis XI-nya itu sebanyak 20 data. Yang ada di samping ini sudah saya buat dan saya sediakan juga data XI, FI, FCUM, FS, Z, FT dan sebagainya. Juga ada data rata-rata X bar untuk kotak rata-rata X bar, simpangan baku dan DK. Di sini mau saya copy untuk saya urutkan dari data yang terkecil ke terbesar itu short, small to large, short. Oke. Maka ini sudah terurut datanya dari data yang terkecil hingga terbesar, di mana itu ada data 157 sampai dengan data 171. Nah, karena di sini untuk mempermudah kita buat saja satu-satu. Di sini ada data 157, 159, 160, 161, 162, 163 dan sebagainya kita pindahkan ke dalam kotak XI untuk mempermudah. Nah, ini sudah saya urutkan dari 157, 59, 60, 61, 62, 63, 64 dan sampai dengan 71. Nah, di sini kita akan mengetahui di mana 157 itu ada berapa, 159 itu ada berapa, 160 itu ada berapa, 161 itu ada berapa. Kita akan mengetahui, yaitu kita cari FI-nya. Sama dengan countif ini
buka kurung, kita blok semua data XI yang belum terurut, lalu kita klik XI yang sudah terurut di atasnya. Oke, 1 dapat. Langsung kita drag ke bawah aja. Ini udah dapat semuanya. Nah, di sini sama dengan sum. Kita blok semua data FI. Agak susah. Kita blok semua data FI-nya. Lalu kita enter, maka hasilnya itu dapat 20 sesuai dengan data dari di atas, yaitu sampelnya sebanyak 20 orang diambil secara random. Lanjut. Di sini kita akan mencari hasil atau nilai dari FCUM atau frekuensi kumulatif. Sebelumnya kita mau merapikan dulu ya. Kita tambahin kotak dulu untuk jumlah nilainya. Tambahkan kotak. Lalu kita kasih N. N itu melambangkan nilai ya, nilai atau jumlahnya ya. Jadi untuk mencari FCUM itu, untuk FCUM yang pertama itu kita tulis dulu 1 tetap, dan yang untuk kedua ini sama dengan blok FI kedua ditambah dengan FI ditambah dengan FCUM sebelumnya, yaitu yang 1 tadi itu kita enter jadinya 4, tinggal kita drag, maka hasilnya akan muncul semua, yaitu penjumlahan dari 1 ditambah 3 itu 4, 1 ditambah 3 ditambah 2 itu 6, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, lanjut sama dengan FCUM pertama dibagi dengan nilainya, jumlah nilai dari FI tadi. Lalu kita F4 untuk menetapkan, kita kunci F4 lalu enter. Dapatlah di situ nilai FS-nya, tinggal kita drag ke bawah. Nah, itu sudah dapat semua nilainya. Nilai FS-nya 0,05, 0,2, 0,3 dan selanjutnya dan seterusnya. Nah, terus lanjut, kita akan mencari nilai Z, di mana nilai Z itu X, buka kurung dulu, di mana XI dikurang X bar tutup kurung per S dibagi S. Nah, jadi sebelum kita mencari Z, kita harus mencari nilai X barnya dulu sama S-nya atau simpangan baku. Nah, kita akan mencari nilai dari yang di samping ini, yaitu di mana rata-rata atau X bar, simpangan baku dan sebagainya. Di mana untuk mencari X bar itu sama dengan H, buka kurung, kita blok semua data XI, lalu enter, dapatlah X bar-nya itu 163,25. Lanjut kita akan mencari simpangan baku. Simpangan baku itu untuk mencari simpangan baku itu sama dengan stdef, buka kurung, blok semua lagi data XI, dapat 3,95 bla 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 dan sebagainya itu. Nah, lanjut, kita akan mencari nilai Z-nya tadi, di mana nilai Z itu rumusnya XI dikurang X bar. XI-nya, klik XI-nya dikurang X bar, klik data X bar, tutup kurung, kita F4-kan lagi, tutup kurung, per S, kita klik S atau simpangan baku tadi.
Terus kita F4 kan lagi, enter. Dapat min 1,57881, kita drag ke bawah. Dapat semua hasilnya. Lanjut, kita akan mencari FT sama dengan norms dis, buka kurung, kita klik data Z-nya, tutup kurung, enter. Dapatlah nilainya 0,057189, kita drag ke bawah. Dapat semua nilainya. Lanjut, kita akan mencari nilai dari FT dikurang FS dengan cara FT min FS sama dengan kita klik nilai FT-nya dikurang dengan klik nilai FS, dapat hasilnya ini. Kita drag lagi ke bawah, dapat nilainya, tapi di sini masih ada min, jadi kita akan menghilangkan minnya, dimana sama dengan ABS atau absolute, dibuka kurung, klik FT dikurang FS, tutup kurung, enter, dapat nilainya, kita drag lagi ke bawah. Sudah dapat semua nilai di atas. Lanjut, kita akan mencari nilai dari D dan K untuk mengetahui kesimpulan atau hasil dari normalitas Kolmogorov-Smirnov ini. Kita akan mencari nilai D dan K terlebih dahulu. Untuk mencari D sama dengan max, kita klik TFS-nya, kita blok semua, enter, dapat 0,129. Lanjut, kita cari K. Nah, untuk mencari nilai K itu kita melihat dari tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov, dimana mencari alpanya itu kan 5%, berarti 0,05, dimana itu datanya jumlahnya 20, berarti datanya itu di data alpha 0,05 dan di data ke 20, berarti datanya itu 0,294 untuk data K. Kita cari di tabel Kolmogorov-Smirnov. Nah, sudah dapat semua D dan K-nya. Maka hipotesa hasil sama dengan hasilnya D-nya itu 0,0 titik ya, 0,129, tutup kurung, 0,129 itu lebih kecil atau kurang dari K-nya 0,294. Berarti populasi tinggi badan siswa berdistribusi normal. Artinya hasilnya itu dimana D 0,129 itu kurang dari K 0,294, itu populasi tinggi badan siswa itu berdistribusi normal. Hey, 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 hey.